Halo, selamat pagi anak-anak STK PPK Penata Cucur yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk kita mulai beraktivitas hari ini. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dulu. Ya, siap untuk renungan pagi hari ini? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama angkat sebuah pujian. Yuk, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Tuhan tak pernah janji, namun selalu biru. Tetapi Dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Baik anak-anak, setelah kita memuji nama Tuhan dan saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini ketika kami boleh Engkau bangunkan dengan tubuh kami yang sehat. Tuhan juga boleh membuat kami menghirup udara segar di sekitar kami. Terima kasih untuk orang-orang di sekitar kami juga yang boleh mengasihi kami Tuhan. Dan pagi ini kami boleh menghadap kehadirat-Mu dengan ucapan syukur kami. Pagi ini kami ingin memulai aktivitas kami Tuhan, tetapi sebelumnya kami ingin mendasarinya dengan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman bagi kami, memimpin setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahaminya dengan baik dan boleh menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini diambilkan dari kitab 1 Samuel 1 ayat 24 sampai 28. Pasti akan bacakan untuk kita semua. 1 Samuel 1 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Setelah perempuan itu menyiapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil benar kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan." Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, itulah pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, di dalam firman yang kita baca baru saja kita belajar dari seorang Ibu Hana. Ya, Ibu Hana adalah seseorang yang mempunyai keinginan kuat untuk mempunyai seorang anak waktu itu. Ya, tetapi Tuhan lama sekali itu tidak memberikannya. Tuhan lama sekali menjawab doa-doanya. Ya, tetapi selama dalam masa penantian, masa pengharapan itu, Ibu Hana begitu setia untuk berdoa, begitu setia untuk menyampaikan apa yang diinginkannya kepada Tuhan. Dia tidak jemu-jemu, dia tidak berlelah-lelah untuk berdoa kepada Tuhan, karena dia yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadanya. Nah, tiba pada saatnya Tuhan pun menjawab apa yang didoakan oleh Ibu Hana.
Ibu Hana dikaruniai seorang anak. Kalian tahu semua namanya siapa? Ya, namanya adalah Samuel. Ya, Ibu Hana dikaruniai seorang anak bernama Samuel. Pasti bersuka cita sekali setelah lama melakukan penantian, setelah lama berdoa, setelah lama dalam pengharapan. Akhirnya Tuhan menjawab dengan sesuatu yang indah, yaitu anak yang bernama Samuel tadi. Ya, di tengah kebahagiaannya, Ibu Hana punya janji kepada Tuhan untuk menyerahkan anaknya ini, Samuel ini, kepada Tuhan sebagai pelayannya yang setia. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, coba dibayangkan. Sudah lama merindukan seorang anak, sudah lama menginginkannya dalam doa. Begitu Tuhan kasih, justru Ibu Hana ingin menyerahkan anak itu kepada Tuhan karena sudah begitu baik kepadanya, sudah mengaruniakan seorang Samuel kepadanya. Itu janji yang tidak mudah, karena dia harus melepaskan seorang anak semata wayang yang begitu dikasihinya untuk diserahkan sebagai pelayan Tuhan yang setia. Ya, akhirnya dengan keteguhan hati, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan, pada tepatnya diserahkan melalui Imam Eli untuk dididik menjadi pelayan Tuhan yang setia. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, Ibu Hana tadi sudah punya janji kepada Tuhan untuk menyerahkan Samuel ketika sudah saatnya tiba. Nah, dengan perjuangan Ibu Hana pun menyerahkannya. Dengan sangat yakin dan sangat memegang teguh janjinya, Ibu Hana menyerahkan anak semata wayangnya kepada Imam Eli untuk dididik menjadi pelayan Tuhan yang setia. Ya, anak-anak, dari sini kita begitu banyak belajar dari Ibu Hana. Apa yang kita pelajari dari Ibu Hana saat ini? Ya, kita belajar untuk punya pengharapan seperti Ibu Hana. Kita berharap, kita belajar untuk senantiasa membawa apa yang kita inginkan itu dalam doa-doa, dalam doa kita kepada Tuhan. Dan tentu dengan ketekunan dan kesetiaan kita berdoa, tidak cepat menyerah ketika kita punya sesuatu keinginan dan kita doakan kepada Tuhan. Tuhan lama belum menjawab, kita berhenti berdoa. Tidak seperti itu yang Ibu Hana lakukan. Ya, hari ini kita belajar itu semua. Dan yang paling penting hari ini adalah anak-anak, ketika Ibu Hana punya janji, Ibu Hana menepatinya. Ibu Hana mencoba, meskipun itu berat, tetapi dia mau menepati janji kepada Tuhan. Kenapa kira-kira Ibu Hana begitu mau ya menepati janji dia kepada Tuhan, menyerahkan anak semata wayangnya? Ibu Hana berpikir, karena Tuhan lebih dulu mengasihi Ibu Hana. Tuhan lebih dulu menepati janjinya kepada Ibu Hana dengan menggenapi apa yang sudah didoakan oleh Ibu Hana. Nah, itu sebagai ucapan syukurnya. Anak-anak, kita belajar di sini bahwa ketika kita mempunyai janji, kita harus berjuang untuk menepatinya. Ketika kita sudah mempunyai komitmen dalam diri kita, yuk kita mencoba berjuang untuk melaksanakan komitmen itu, karena komitmen adalah janji kita pada diri kita sendiri. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempunyai janji dan kita tidak mencoba menepatinya, pasti orang-orang yang ada di sekitar kita tidak percaya lagi dengan kita. Ya, untuk itu pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, mengajak kita untuk selalu setia dengan apa yang sudah kita janjikan. Atau bahkan kita perlu berhati-hati sebelum berjanji. Apakah kira-kira saya mampu untuk melakukannya? Ya, tapi ketika kita sudah berjanji, yuk kita mau berjuang, kita mau sama-sama melakukan atau menggenapi janji itu. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang ingkar janji. Jangan sampai teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita tidak percaya kepada kita lagi karena kita menjadi ingkar janji. Ya, kita diingatkan anak-anak untuk kita memegang teguh janji kita. Apa yang kita janjikan kepada teman, apa yang kita janjikan kepada orang tua, yuk kita genapi meskipun itu berat. Tapi seperti Ibu Hana tadi, berjuang meskipun berat melepaskan anak semata wayangnya, kita pun juga diajak untuk seperti itu, menepati janji yang sudah kita buat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan kembali tentang kehidupan kami untuk boleh menepati janji kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami.
Kami belajar dari Ibu Hana yang begitu setia dengan doanya, begitu setia dengan janjinya. Kami mau meneladani Tuhan di dalam kehidupan kami, biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menepati apa yang sudah kami janjikan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, dalam pimpinan Tuhan semata. Ya Tuhan yang pimpin dan berkati kami, agar kami boleh melewatinya, boleh melalui hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan tentunya dengan penuh kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa bangsa dan negara kami untuk penanganan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berkati orang-orang yang bekerja untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan turut campur di dalam permasalahan ini, dan pada saatnya Tuhan akan menghilangkan pandemi COVID-19 ini di tengah-tengah kami, hingga kami boleh beraktivitas kembali secara normal. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan seruan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, anak-anak, demikian renungan pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan semangat, dengan sukacita, dan ingat, kita harus menepati apa yang sudah kita janjikan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.